Welcome to Jay's Podcast bersama dengan saya di channel YouTube Jerry Chris. Channel ini akan membahas musik dan kehidupan di sekelilingnya. Halo, apa kabar? Selamat bergabung di J-Spot. Apa kabarnya semua? Selalu sehat ya. Dan sebelum mulai acara ini, jangan lupa untuk like and subscribe Jerry Chris. Dan kali ini saya kedatangan band anak muda yang keren. Big applause for Jeff. Kita applause diri sendiri ya, jadi. Kita applause diri sendiri ya. Gimana semua? Kabarnya sehat semua? Sehat ya. Alhamdulillah baik, sehat. Protokol kesehatan tetap diterapkan ya. Selalu. Oke. Dan mari kita pakai hand sanitizer dulu. masing-masing. Waduh. Iya. Ya. Jadi kami tetap menerapkan protokol kesehatan. Masuk ke sini dicek suhunya, kemudian kami juga pakai masker. Dan sebelum acara ini dimulai, kita pakai hand sanitizer dulu. Sehat selalu ya di rumah. Amin. Dan Jeff, waduh, coba bisa cerita nggak? Nih apa sih artinya Jeff, atau perkenalkan dulu masing-masing anggotanya dan jelaskan Jeff Band itu apa gitu. Kenalan dulu kali ya Kak Jerry. Boleh, Kalau sama kenalan Kak Jerry sebenarnya udah kenal ya. Cuma mungkin teman-teman yang lagi nonton belum kenal. Iya. Saya sendiri personil dari JF, saya Kevin sebagai vokalis. Saya Dijon sebagai basis. Saya Rian sebagai drummer. Dan saya sebagai Reza. Oh bukan. Sebagai Reza. Harusnya Sebagai berempat. Reza. Harusnya benar. Harusnya berempat ya. Iya. Harusnya berempat. Harusnya berempat. Cuma satunya lagi berhalangan karena emang ada kerjaan. Ada kerjaan Mm-mm, di luar gitu. kota. Di luar kota. Oh, di luar kota. kebetulan. Waduh, sibuk semua ya. Berarti nama panggilannya apa nih? Kevin atau Sebenarnya Pepe. Pepe? Panggilannya Pepe. Biar Pepe. biar akrab Pepe aja lah ya. Dijon sih, Jon tetap. Dijon terus? Apa? Apa ya? Bebas lah mau panggil Rian juga boleh. Rian boleh. Rian juga terserah lah. Rian, Mas aja boleh nggak? Mas ya? Mas. Mas Rian. Mas Rian ya. Reza nih apa? Eza. Eja biasanya. Eja. Mm. Oke, Eja. Tapi kalau saya lihat dari depannya nggak ada korelasi sama Jeff ya. Nggak ada huruf depannya atau apa gitu. Bisa Oh, nggak. ceritain nggak soal Jeff ini apa artinya? Terus Ada beberapa ya sebenarnya. ceritakan. Sebenarnya ada beberapa Kak Jerry, teman-teman juga. Kalau ini dari saya ya versi satu. Versi satu. Awalnya itu dari kata Java gitu, karena kita kan awalnya Java. emang dari Oke. apa namanya pulau-pulau Jawa gitu. Iya. Jadi kita Java aja. Cuma kan kalau Java udah ada. Oke. Dan itu suhu senior. Suhu ya itu. Java aja. Java Jaya. Betul. Jadi nggak dipakai Java, cuma di ujungnya diubah aja karena waktu itu personilnya ada 5 Kak Berlima Jerry. ya. Oh, Dan abjad kelima Java adalah 5 gitu. asalnya mau Java aja, cuma huruf terakhirnya diubah karena kita berlima jadi abjad kelima A B C D E jadi Oh, J. Oke. Tuh. Begitu. Itu versi satu, Versi dua. satu, versi dua. Kalau kata saya sih kayaknya menurut saya kayaknya Jeff itu kependekan dari Javelin. Javelin. Jadi kita Artinya persingkat dari Javelin jadi Jeff yang Javelin itu artinya tombak ya. Tombak. Hmm. Wow. Jadi apa ya? Kalau misalkan tombak itu kan bergeraknya searah gitu. Jadi amin kita tuh harus Satu tujuan satu ya. tujuan satu arah gitu. Oke. Punya kelompok harus satu tujuan Betul. ya. Oke. Terus Korean versi Udah sih, versi sebenarnya 3 dua versi. Oh, dua versi. Gak apa-apa Mas dibuat sekarang. Versi dibikin aja Mas. Mau populer abis ya. Coba. Tambah populer nanti. Jeff itu JAVE aja sih sebenarnya. Ini paling benar Jadi ya. JAVE. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan berarti semuanya orang ini ya. Orang lahir di Jawa. Lahir Jawa. Cuman Enggak Reza juga. doang. Eja di luar ya terakhirnya atau enggak? Tapi besar di Jawa. Di Sumatera. Sumatera tapi Oke. bentar banget Kak Bentar Jerry. banget. Banyaknya di Bandung sih sering lamanya. Nah, terus punya satu tujuan. Tujuannya bikin band. Nah, bisa tahu nggak kapan tuh berdirinya Jeff? Berdirinya. Mas paling tahu nih, Rian paling tahu. Iya. Ayo Mas. Jadi gini teman, waktu pertama Jeff itu dibentuk itu untuk acara festival Kak, festival Festival. band di SMA awalnya. Oke. Waktu itu cuman kesini kita kan kayak banyak ketemu sama teman-teman musisi gitu, terus gonta-ganti personil juga. Oke. Jadi yang tetap dari dulu sampai sekarang si Jeff itu saya dan Reza.
Oke. Ah, terus di 2010 pas kita masuk kuliah itu ketemu sama Dijon Heeh. itu, terus kita ajakin, ya John mau nggak kita bikin band nih gini, agak serius ini mah tapi gitu. Akhirnya John mau, akhirnya gitu. Terus berjalannya waktu juga ketemu di sanggar apa ya, sanggar vokal itu ya di Iya, BSV. vokal ya. di BSV. Ketemu dengan BSV. Kevin. Kevin. Karena waktu itu kita juga nggak ada vokalis, karena kita cuma bertiga gitu. Heeh. Ternyata ini kayaknya Kevin diajakin mau nggak ya gitu. Akhirnya diajakin dan dia mau gitu. Akhirnya ya udahlah kita apa namanya komitmen buat bikin band sampai saat ini ya Jeff itu Kak. Gitu. Pada saat itu namanya masih Javelin. Masih Javelin. Javelin. Sebelum saya masuk ke jadi Javelin. Oh masih Javelin. Masih Javelin. Javelin. namanya. Berarti tadi kalau saya dengar 2010 ya. 2010. Wih lama banget ya. Berarti ini sudah 10 10 tahunan. hampir 10 tahunan Tapi ya. seriusnya dari 2015 Kak. Iya. Gitu. Seriusnya kemudian gabung Kevin. PP, Iya. kemudian Dijon. Dijon sama Reza sama Eza sama Mas ya. Iya. Sudah lebih dulu ya. Iya. Sudah lebih dulu gitu. Dan ternyata 10 tahun kemudian kalian ngeluarin saya dengar single ya. Mm-mm. Itu luar biasa banget sih. Itu ada di playlistnya gua. Asik, makasih loh Kak Jerry. Terima kasih. Playlistnya Apple, playlistnya Spotify, lagunya Uh, keren. Saya punya 2 lagu sih yang disimpan di playlist. Bisa cerita nggak itu 2 lagunya judulnya apa aja, terus temanya apa gitu maksudnya? dari yang pertama kali John. Dari yang Fantasi. Dari yang pertama Fantasi. berarti single Oh judulnya apa? Fantasi. Fantasi kan? Fantasi, Itu ya. yang pertama. Single kita yang pertama itu berjudul Fantasi. Oke. Jadi itu sebenarnya diproduksi pada tahun 2019 Fantasi ya. ya. Oke. Cuma mungkin waktu itu masih draft nih, kayak kotor-kotor lah kita bikin musik gitu, belum di enak-enak lah gitu. Heeh. Tapi lama-lama kita pikir kayaknya mending jadiin kita rilis single aja lagu yang ini gitu. Nah setelah itu masuk studio lah, Aksus Studio. kita rekaman. Emang prosesnya nggak lama sih. Heeh. Eh Karena sekitar sudah ini berapa ya. lama ya Pe? Heeh. Dari awal rekaman sampai mastering gitu, sampai rilis. Oh sebenarnya kalau proses rekamannya sendiri mah sebentar ya John. Bentar ya? Mas ya. Sebentar banget malah. Tapi yang lama itu ya karena kan kita nggak kerjain mastering dan mixing Iya. sendiri. Maksudnya Iya. kita juga kerja sama teman yang lain. Jadi Iya. kita harus nunggu juga. Nah, lamanya nunggunya sih, nunggu mastering. Kalau lagu mah udah mixing. katam ya, karena kan tadi dari tahun 2019 Iya, sebenarnya lagunya udah- sudah ada ya. Bahkan kalau nggak salah Kak Jerry ini tuh kan garis benang merah lagu Iya. awalnya banget itu udah ada lama banget dari John ya. Waduh. Kalau nggak salah dari Oh. John. Cuma banget masih nih. belum nadanya belum seperti itu. Iya. Jadi gitu. banyak yang revisi yang diganti-ganti. Jadi yang kemarin 2019 itu Iya. kita kayak ngerombak banget gitu kasarnya. Tapi emang ide awalnya itu dari John lagunya Fantasi. Oke, Fantasi ya. Mm. Nah, kemudian tuh rilisnya berarti tahun 2019 atau 2020 ya? Saya udah dengarnya awal tahun 2020 sih. Awal tahun 2020. Iya. Saya ingat saya sih Februari gitu. Kalau Februari ya. setahun nih ya berarti. Udah setahun. Sudah setahun. Februari, iya. Heeh. Itu waktu saya dengar lagunya, saya kaget gitu. Ada band anak muda, musiknya seperti itu, genrenya gitu. Jadi saya sempat, weh keren nih. Saya dengar makin lama makin enak gitu. Dari keinginan tahuan, terus saya dengar enak. Terus itu influence musiknya dari mana ya? Kan tuh musiknya ramai banget tuh gitu. Maksudnya ada brass-brassnya, terus pertamanya ada sedikit slow ya, terus kemudian naik gitu, pace-nya cepet, terus upbeat. Itu bisa cerita nggak? Itu lagu yang pertama itu Fantasi ya. Dari mana ya? berarti? Sebenarnya Nah, pas Ada awal influence musik apa nih? pas saya yang bikin tuh awal tuh kebayangnya Kebayangnya tuh apa? cuma akustik doang gitu. Oke. Instrumennya cuma gitar, mungkin piano ya. Nggak sampai full band kayak gitu. Terus ya emang berkat teman-teman karena kita band kan. Ya. Saling tukar ide dari Reza, dari Ya. Kevin, dari Rian. Gimana kalau dibikin full band aja, sayang kalau akustik doang katanya gitu. Oke. Akhirnya kayaknya ini lagu musiknya kayak apa nih? Udah coba tuh di beatnya kayak gimana macam-macam nih. Cuma kayaknya nemunya kita tuh lebih ke seneng buble kalau Oke, Michael Bublé. Iya, ada iya, yang iya. setipe lah lagunya gitu. Ada genre-genre jazznya gitu ya? Jazznya atau Sebenarnya gimana? Kalau lebih kayak genre itu nyampur banget sih. Nyampur Kak ya? Jerry. Cuma Iya, emang nyampur. pop sih. Emang balik lagi benang merahnya pop. Cuma benang agak merah pop. melintir ke sana ke sini sedikit-sedikit karena emang kita juga Sedikit-sedikit. beda-beda banget referensinya gitu. Oke, jadi rekan-rekan di rumah lihat.
asalnya musiknya cuma akustikan, terus kemudian kumpul ini 5 orang, 4 orang ya, 4 orang berbakat kumpul semua jadi musiknya luar biasa. Jadi hasil karya yang luar biasa. Judulnya Fantasi. Fantasi. Nanti lihat ya. Nah lagu kedua ini kalau nggak salah masih di tahun yang sama ya. Iya benar 2020 ya. Masih di tahun yang sama Rilisnya ya. di tahun yang sama. Cepet banget nih, jangan-jangan udah nyiapin album nih. Amin. Amin. Amin ya. Yang lagu kedua ini tolong ceritain siapa nih? Mungkin Mas atau Pepe itu gimana? Buat Menari Denganku. Nah, Menari Denganku. Judulnya Menari Denganku. Nah, judulnya Aduh, disebut ya. Menari Denganku. Saya mau nyebutin ini tadi karena saya udah langsung mau nyanyi, tapi aduh, nggak boleh melewati penyanyinya. Aduh, judulnya Menari Denganku Kak Jerry. Menari teman-teman. Denganku. Heeh. Terus ini sebenarnya gimana ya? Sama sih cepat juga Kak Jerry. Hah? Prosesnya lebih ke lama nunggu lagi mastering Iya. mixingnya gitu. Sebenarnya ini udah dulu ya, udah ya. Ya. Udah duluan. rekaman dulu, bener. Udah. Jadi ini rekaman 2 lagu bareng-bareng kemudian dikeluarkan terpisah atau gimana? Bukan, jadi kita tuh sebenarnya produksi lagu Menari Denganku single yang kedua ini Heeh. kita tuh rekam di tahun 18. 2018. Oh iya? Waduh. 18 lah, 18 ya. Iya, mungkin sekitar Iya. lebih dulu, jauh lebih dulu. Jadi duluan selesai lagu kedua ya? Iya, sebenarnya. cuma kita keep Oh, dulu. Keep dulu. Mungkin kita mikirnya harus ada lagu lain dulu nih Oke. sebelum lagu si Menari Denganku ini. Akhirnya ya Oke. fantasi duluan. Fantasi duluan. Gitu. Oke. Berarti kalau tadi katanya menunggu satu lagu lagi. Sebenarnya ini ada kaitannya dong. Lagu kedua sama lagu pertama gitu nggak terpisah gitu. Atau Mm-mm. gimana? Dari liriknya nih Oh, maksudnya dari lirik atau Mm. apa mungkin apakah ada relate-nya gitu sehingga oke deh yang lagu Menari Denganku nggak usah dijadikan single pertama tapi single kedua aja gitu. Ada relate-nya nggak? Ada hubungannya nggak itu? ada ceritanya sih sebenarnya Kak Jerry. Jadi Ah. kayak sebenarnya awalnya nggak direncanakan gitu bakalan seperti itu. Cuma ternyata 3 lagu yang kita persiapkan yang sama satunya itu yang akan datang gitu. Heeh. Ada relate-nya gitu lagunya, Ya, sangat relate-nya. relate gitu, dan terus jadi ya udah kita setuju, maksudnya kita akan buat ceritanya seperti itu gitu kasarnya. Oke. Gimana Rian Gimana ceritanya? Mas? Heeh. Bisa dibilang trilogi ya. Wih, Iya, trilogi. asik. Oke. Kayak ini The Lord of the Rings. Lord of the Kayak Rings. Star Wars. Oh sekarang Star Wars. Star Wars Star udah Wars bukan banyak. trilogi lagi. Banyak. Iya gitu sih. Jadi ada kayak apa ya, kalau awalnya memang ya bener kata Pepe, nggak dibuat untuk nyambung gitu. Heeh, buat Nggak, ya nggak dibuat untuk jadi cerita yang ya kayak saat ini mau di launching yang Oke. lagu ketiga ini. Cuman ya memang kita buat ternyata pas kita dengerin loh kok nyambung ya gitu, kayak sebuah cerita lah gitu. Nah ntar jawabannya ada di lagu ketiga yang mau rilis ini Kak Jerry. Oh mau rilis. Ah, Mau rilis lagi? Iya. Waduh. Insya Allah. Berapa lagu tahun ini? Tahun ini. Tahun Tahun ini mah harus ada Harus 25 lah ya. 25 lah ya. 25. 25 single minggu gitu ya. sekali keluarin single ya. Amin Jangan. aja. Jangan-jangan ini lagunya udah banyak sih. Iya. Saya sih udah kebayang nih lagunya udah banyak, tinggal dikeluarin satu-satu. Cetet, Iya. 2 bulan Sebenarnya sekali. seperti itu sih, Iya Kak, kan? sebenarnya. Heeh. Kalau dilihat dari perjalanan musiknya sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun pasti sudah ada karya terus gitu. Mungkin saat pertemuan 2 bulan sekali, 3 bulan keluarin satu lagu. Berarti tema besarnya itu cinta atau gimana? Cinta, tetap cinta. Cinta. Tetap cinta ya. Heeh. Cinta yang bagaimana? Cinta yang indah, cinta yang apa ini? Cinta hayalan? Ada yang nyaru, iya lebih ke cinta hayalan. Oh, cinta hayalan Iya. ya. Heeh. Kayak misalnya Fantasi sama Menari Denganku. Bahkan Katakan juga Katakan. heeh. disebutin kenapa Iya. ya udah lah ya. Ya udahlah ya. Bahkan yang ketiga juga Iya, itu lah bocor lah ya. Katakan itu. Judulnya sejujurnya sebenarnya. Titik sejujur. Katakanlah sejujurnya. Iya. Udah diupload juga sih. Iya, Udah ada bener-bener. teaser ya? Udah ada Oh, teasernya. itu menarik tuh. Pokoknya si Fantasi itu Kak Jerry sama Menari Denganku sebenarnya masih abu-abu juga. Jadi kayak sebenarnya udah cinta tapi belum diungkapkan dan belum tahu sebenarnya yang dia cintai itu cinta apa enggak. Lebih ke kayak gitu sih. Oke, berarti tadi Fantasi, kemudian Menari Denganku, dan ketiga tadi sudah ada bocoran dari Iya. PP. Judulnya Inisialnya katakan. Katakan Katakan. inisialnya. Nah, katakan. Katakan nama pendeknya, judul panjangnya? Iya, katakan. 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 Nah, ini menarik nih, Katakan. Nah, bisa cerita nggak soal single terbarunya ini?
apa Ceritain. produksinya atau kapan jangan-jangan rekamannya atau enggak lagunya itu sudah jadi sebelum lagu Menari Denganku juga nih. Lagi-lagi, Kak bocoran Jerry. kan lagi-lagi. nih Lagi-lagi, kan. Kak Coba Jerry. cerita dulu nih katakannya. John deh. Oke. Jadi si lagu Katakan ini lucunya sebenarnya kita udah Nah. pernah rilis nih. Hah? Kita udah pernah rilis. Oke. Cuma dulu balik lagi karena kita belum formasi yang sekarang nih. Oke. Kevin sebagai vokalis. Heeh. Tapi saya udah main sih di situ. Cuma kita akhirnya di tahun lalu kita bergabung sama manajemen RMK Kreasi. Heeh. Dan setelah kita meeting, mungkin harusnya ini yang udah rilis ini kita take down, lalu kita rilis ulang dengan musik yang berbeda gitu. Oh, sangat oke. sangat berbeda gitu. Di aransemen ulang gitu. Oke, ngerti sih. Itu memang kadang-kadang kita mesti rembuk bareng-bareng terus untuk menentukan lagunya itu cocoknya rilis di mana atau enggak aransemennya bagusnya Iya. seperti apa dan oke, berarti kemudian lagu Katakan ini tetap ya diciptakannya bareng-bareng dengan 2 lagu sebelumnya atau gimana nih? Kan tadi katanya sudah dirilis bareng. Sudah dirilis sebelumnya. Iya, betul. Berarti dirilisnya sebelum yang ini, Fantasi. yang Sebelum fantasi. yang fantasi. Jauh sebelum sih. Jauh Berarti sebelum bisa disebut remake ya? Iya. Remake Remake, juga atau iya. enggak? Remake Iya, dengan Remake corak atau musik recycle lah. yang Recycle berbeda sendiri. gitu maksudnya. Iya, bener. Tapi yang nyanyi tetap Tetap Oh iya benar. katakan di Lupa. 2015 15 sebenarnya dulu. kalau nggak atau salah. jangan-jangan mereka dulu yang nyanyi kemudian aduh kayaknya cocoknya lagunya buat PP gitu. Nah, memang sebenarnya dari di tahun 2015 itu kan Kevin belum gabung nih. Awal sebelum itu. Jadi kita yang nyanyinya Ijon sama Eja gitu waktu itu yang nyanyinya. Tuh kan bener kan? Ya udah. Wah, Kajari banyak ini ya, banyak benernya itu nebak-nebaknya. Suka duka anak band. Oh iya bener. Jadi kita waktu itu ya mungkin karena merasa kurang cocok ya karena Iya. bukan vokalis gitu. Oke. Kayaknya ya udahlah kita cari vokalis, waktu itu belum ada Kevin kan. Nggak lama kemudian ketemu kan waktu itu. PP, Ya udah, lalu tinggal rekaman vokal berarti kan. kan vokal. Nggak lama kemudian kita rilis, tapi memang belum gimana ya, jadi masih listenernya belum banyak, makanya kita berani take down gitu. Bener take down. Dan Oke. sebenarnya kita take down juga karena lebih ke karena kita sekarang gabung sama RMK Kreasi ya. Oke. Nah itu kayak titik baliknya kita yaudah kita mau semangat lagi, kita Iya. mau lari lagi, kita mau mulai dari nol lagi. Bahkan sebenarnya Jeff tuh sekarang ada tanda serunya kan. Ya. Oh Kayak- iya. Kayak diganti. Dulu Bener. tuh sebelumnya nggak ada tanda Nggak ada serunya. tanda seru. Kak Jerry. Iya Jadi iya. setelah masuk RMK kita mulai kayak fresh from zero gitu kasarnya Kak Jerry. Si Katakan di take down, nama pun kita ubah walaupun tanda seru doang mungkin kecil buat orang-orang yang di luar sana yang nggak tahu ceritanya, tapi untuk kita kayak ditambahin tanda seru tuh kayak ada meaningnya sendiri gitu. Jadi artinya apa udah tambah Jeff gitu. Iya atau kayak lebih gimana? lari, lebih semangat lah ayo gitu. Oh lebih bersemangat ya. Oke. Lebih semangat tuh Berarti semangat. sebelumnya Kalian mau bikin lagu mau kreasi semangat ya kayak Jeff. Jadi ini nggak bilang Jeff, ngomongnya Jeff gitu. Iya benar. Jeff Benar. kalau udah makan ya. Kalau belum makan ya susah. Jeff nah. Iya. Oke, terus ceritain dong proses produksinya. Kan kalau tadi katanya lagunya sudah sebelumnya take down, berarti kayaknya proses recordingnya nggak terlalu lama ya? Atau gimana? Proses produksinya dari yang lagu ketiga yang mau dirilis ini berapa lama gitu? Masuk dari mungkin kalian brainstormingnya, terus mengaransemen ulang, kemudian mungkin coba-coba dulu di studio, kemudian take vokal, take musik dan sebagainya. Bisa ceritain nggak keseruan kalian waktu bikin lagu memproses lagu Katakan ini? Sebenarnya yang sulit di situ tuh yang kita rasain sebenarnya pas brainstorming. Kita kan Oke. pengen ngerilis sesuatu yang udah pernah rilis, jadi kembali baru gitu Kak. Oke. Jadi kita tuh hampir bingung ini gimana musiknya. Nah, Sebenarnya itu kan. aransemennya sebelum ini bukan jelek gitu, bukan jelek. Tapi Jadul aja. enggak sih. Musik enggak juga jadul sih. lagi naik lagi loh. Iya, enggak juga sih. Yang Cuma dulu tuh kita kagok gitu Kak Jerry, gimana ya? Kagok. Gimana ya? ya, kita sebenarnya pengen yang lebih greget gitu dengernya gitu. Oke. Lebih greget ya. Ya hasilnya
ya semoga suka lah gitu. Semoga suka. Kalau saya sendiri suka sih. Iya. Kita suka lah, kita yang Iyalah buat. kita yang buatnya nggak suka. Loh, tapi jangan salah, kadang-kadang kok Pepe kan penyanyi ya, Mm-mm. mau nyanyi, aduh kok lagunya kayak gini, nadanya kayak gini gitu maksudnya. Pasti agak menyesuaikan juga dengan karakternya sih, Pepe ya. sebenarnya. Sebenarnya lebih PR buat kita sih ya karena PR. kita udah nempel tuh, Sudah udah nempel banget nempel, yang aransemen bener. yang dulu Terus gitu. dan harus dirubah begitu kan. Yang sangat lamati itu kita bikin lagu yang udah ada kayak Jadi kembali baru gitu. Kembali baru. Tapi kalau Mas sendiri gimana Mas? Ya sama Proses sih ya. katakannya. Maksudnya prosesnya Proses. lebih ke menyesuaikan apa yang anak-anak pengen juga. Saya tuh pengen kayak begini. Di sini tuh ada berat sectionnya. Aduh, spoiler lagi deh. Gak Pokoknya apa-apa, ada boleh, begininya. boleh. Mau rilis kan, mau rilis ya. Iya. Mau rilis ya. Pokoknya pengen kayak gini, pengen beda banget. Nah prosesnya itu sih yang bikin cukup lama. Kalau recordingnya itu paling berapa hari ya? 2 hari ada ya? Sama aja sih kayak yang Ya, lainnya sama 2 aja, hari, 2 harian. satu sesi gitu. Oh gitu berarti lah. 2 shift kan. Ah. Iya. Sip. Kan Mas ini kan main ini ya, Iya. main Main Tendang. Iya. Ini main basket. Drummer. Main basket. Nah itu kan berarti ada perubahan tempo atau Iya. apa ya? Tempo berubah, ritmenya juga berubah juga. Nah, mau berubah semua. Lebih ke apa ya? Lebih ke beda banget lah Kak. Jadi dari yang sebelumnya tuh jauh banget berbeda. Cara mainnya apa segala macam beda banget. Berarti saya bisa nangkep bahwa lagu Katakan ini akan menjadi jawaban dari 2 lagu sebelumnya, melengkapi ya. Melengkapi. Waduh, ini saya bikin penasaran banget nih. Iya. Sebenarnya gak bener-bener jawaban juga Kak Jerry. Masih gantung lagi? Masih Masih gantung lagi. Jadi gimana ya? Tapi ini adalah proses akhirnya dari cerita ketiga lagu Trilogi tersebut, ini. trilogi tersebut. Tapi Oh, oke. tetap masih gantung sebenarnya. Masih gantung lagi. Aduh, kalian ini gimana sih? Iya. Suka ngegantungin aja. Banyak yang dikasih gantungan. Banyak yang nggak dikasih Gantungan kejelasan kunci. jadi digantungin Iya. maksudnya ini banyak Iya. yang gantungan. Kejelasan. Tapi kalau katakan ini Ha-ha. positif menurut saya ya Kak Jerry. Positif, Kalau yang misalnya ha. pertama, yang kedua masih abu-abu banget. Kalau yang Abu-abu. ketiga ini kita lebih jadi orang ketiga ya. Kita jadi orang ketiga Orang yang ketiga. buat Oke. orang ketiga yang kita ngehayu-hayuin gitu. Kita jadi kayak supporter buat siapapun yang emang pengen mengatakan cintanya ke orang gitu. Kita jadi yuk semangat katain gitu. Katain. Oh. Katakan. Katakan. Nah. Katakan. Berarti kalian nggak mengalami dong? Kan jadi orang ketiga. Ini dari mana sih sebenarnya dulu banget ceritanya. Ayo cerita Sebenarnya dong lagu ini. Awal mula ceritanya ada orang yang nggak ada nih si Eja nih. Eja. Pasti Eja dari anak-anak juga ya. Jadi Jeff tuh sebenarnya Kak Jerry kan ada kita suruh nongkrong di base camp Iya. di Riung Bandung. Riung Bandung. Itu tuh nggak cuma kita doang. Jadi Oke. bener-bener anak-anak siapapun, teman-teman dari temen juga suka nongkrong di sana. Oke. Suka ada yang curhat, suka ada yang apa kayak ngapain pokoknya nongkrong di sana, dan itu tuh jadi inspirasi lagu juga, dan Eja dapatnya inspirasi dari salah satu anak-anak ya. Oke, jadi dari pengalaman bersama ya, Mm-mm. yang mengalami cinta yang digantung gitu. Nah. Yes. Tepat. Nah, sekarang gini, berarti kurang lebih sebentar lagi ya si lagu Katakan ini akan dirilis. Bisa tahu nggak bocoran dikit dong tanggal edarnya, kemudian apa? Mungkin ada keseruan apa gitu. Kalian pasti kan ini apa? Akan info kan ke sobat-sobatnya apa nih, J-First atau apa nih? Iya sih, kadang ada yang Sobat bilang J-First atau apa? mereka yang bilang dia Iya, J-First kadang gitu. Mereka menamai diri sendiri Iya, tapi Javer sih. J-First ya. Jadi Kayaknya kita nggak J-First pernah aja dulu pernah ya. bilang ini Javer ini nggak pernah sih. kita anggap yang suka Jeff ya teman-teman Ya, kita aja teman-teman gitu. kita aja gitu. Bisa digabung tuh Jerry Chris and J-First. Oh. Wes. Nah, jadi J-First ini pasti ingin tahu dong kapan rilisnya, terus apa lagu Katakan ini rilis, terus mungkin ada acara apa bisa kalian info nggak? Ini kan karena ini bikin penasaran sih, saya juga udah pengen dengar nih lagunya. Kalau buat tanggal sendiri kita tanya dulu ke Pak Manajer, ini boleh nggak disebutin? Tanggalnya boleh nggak, Bang? Tanggalnya boleh diinfokan? Boleh. Oh boleh. Tanggalnya ini 26 Februari. 26 Februari. Sekarang tanggal 23, berarti 3 hari lagi ya. 3 hari lagi. Sudah countdown nih berarti ya. Kalau udah 3 sudah countdown gitu maksudnya. 3 hari lagi. 3 hari lagi, 26 Februari, dan pasti akan ada acara-acaranya kan. Kita sebenarnya
baru ngobrol-ngobrol sih, pengennya emang bakalan ada Acara ya? syukuran gitu Syukuran. ya. Oke, stop Syukuran. dulu ya. Mm. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan J-Spot ini pada sesi berikutnya.